Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, gue akan bahas permainan dari ajang turnamen terbaru Superbread Grand Chess Tour yang berlangsung di Romania. 12 pemain catur terbaik diundang di turnamen ini dengan sistem round robin dan catur klasik. Total hadiahnya 350.000 US dollar, guys. Dan kita akan bahas game antara Wesley So, pecatur kuat Amerika Serikat, melawan Daniel Bogdan. Ya, ini pecatur dari tuan rumah Rumania. Ini akurasinya cukup tinggi, 98%, dan hitamnya 93,9%. Apa yang terjadi, teman-teman? Putih memulai dengan langkah C4. Jangan lupa di like dulu, guys. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess supaya kalian bisa improve terus ketika bermain catur. C4 E5, kuda C3, gajah ke petak B4, English opening. Kuda ke petak D5, bishop ke petak E7. Kemudian kuda ke petak F3, hitam D6. Ini variasi Kramnik-Serov counter attack ya, atau reverse Sicilian. Kemudian G3, C6. Kemudian kuda makan bishop, dimakan lagi dengan kuda. Kemudian B4, hitam F6. Kemudian bishop ke petak G2, hitam bishop E6. Dijaga pion C4, D3, hitam menteri D7, persiapan bishop A3. Putih lanjutkan dengan rokade, belum mau, bishop A3, A5 dulu, memecahkan struktur pion putih, pion makan pion, benteng makan pion. Kemudian menteri ke petak C2, hitam C5, memperkuat petak center, putih benteng BC1, hitam mengeluarkan kuda, putih menteri B2, ancam pion, hitam cuek dengan rokade, putih ambil pion, hitam ambil pion juga di petak A2, pertukaran queen terjadi, dimakan lagi dengan bishop, dan putih kuda D2. Ya, menutup ancaman pion pada petak E2. Hitam menyerang dengan kuda ke petak D4, putih menjaga. Kemudian bishop ke petak C6, menawarkan pertukaran bishop, putih bishop B2. Malah menawarkan pertukaran benteng. Kemudian pertukaran benteng terjadi, bishop makan B2, langkah ke-20. Pertukaran bishop pada petak G2 juga terjadi. Tadi pertukaran rook ya, raja makan bishop, kemudian kuda ke petak E6. Ya, terlihat sederhana ya permainannya karena langsung tukar-menukar nih. Kenapa Grandmaster sering melakukan ini? Ya karena ini yang bisa terjadi, teman-teman. Jadi kalau dua orang bermain catur dengan akurasi yang tinggi, ya hasilnya mungkin akan seimbang. Nah, tapi kita akan lihat di mana letak kesalahan atau poin yang akan menentukan kemenangan atau kekalahan di game ini. Ya, putih mengambil benteng ke petak A1, kemudian benteng B8 hitam, bishop naik ke petak C3 diancam, raja ke petak F8, putih E3 menjaga petak center, hitam raja geser ke petak E8, putih naik raja ke petak F3. Endgame mesti aktif, guys, raja kita. Benteng B7, kemudian raja ke petak E2, raja ke petak D7, dorong pion F4, kemudian H5 dimainkan, putih naik kuda E4 mengancam pion D6, kuda ke petak C6, ancam F5, kuda ke petak C7, H3. Kemudian benteng A7, langkah ke-30. Pertukaran benteng terjadi, kuda makan benteng. Kalau lihat dari langkah ke-30 ini, sepertinya game akan berlangsung dengan remis ya, teman-teman. Gimana bisa menang? Game 4 dimainkan, pion makan pion, pion makan pion. Kemudian kuda ke petak C6. Nah, coba lihat, waktu dari permainan semakin sedikit ya. Di bawah 5 menit, raja ke petak F3, kemudian kuda ke petak E7, dijaga dengan kuda G3, G6 dimainkan, gajah mengincar kuda. Ini ada kelemahan pada petak F6 ya. Kemudian kuda ke petak E8, putih narik bishop ke petak D2, hitam kuda G7. Langkah ke-37, pion F5. Putih di sini bisa memilih E4 ya. Tapi kadang-kadang hidup itu perlu dipertaruhkan, teman-teman. Jadi kalau kita bermain catur, perlu langkah yang akan dimainkan oleh Wesley So di langkah berikutnya ini. Ya, Wesley So mainkan langkah menarik yaitu Sacrifice the Pawn. Menariknya, apabila hitam melakukan jalan kuda makan pion F5, ini akan unggul atau akan jadi seimbang lagi buat hitam. Apabila pion makan pion F6, maka kuda ke petak H5. Nah, ini unggul buat hitam. Tipis, teman-teman. Belum tentu menang juga sih. Tapi ini lebih nyaman lah buat hitam ya. Nah, tapi juga karena waktu tinggal sedikit ya. Lihat di bawah 1 menit.
Daniel Bogdan sepertinya nervous ya dan melakukan sleep calculation. Di sini kuda G7 makan F5, kemudian pion makan F6. Sebenarnya everything is fine ya. Semuanya baik aja. Kalau misalkan Daniel Bogdan menjalankan kuda pindah ke petak C6. Tapi apa yang salah pada saat kuda G3? Kalian tahu apa yang akan terjadi? Game ditutup dengan langkah F7, pion promosi. Sakit banget gak sih? Gue nggak tahu perasaannya Daniel Bogdan gimana guys. Apa komentar kalian? Dan game ini akurasi dari putih 98%, hitam 93,9%. Kemungkinan yang akan terjadi apabila pion makan F6 kemudian kuda C6, putih mungkin akan kuda E4, raja ke petak E6. Ya ini pionnya akan jatuh lagi. Apabila raja G4, raja F7, kuda ke petak G5, maka makan F6. Tapi inilah permainan catur guys. Apapun bisa terjadi. Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oh ya, untuk sementara berkat kemenangan ini Wesley So memimpin jalannya pertandingan bersama dengan Ali Reza, dan dia akan melawan Maxim Vachier-Lagrave. Ini turnamennya akan berlangsung nanti malam. Babak keduanya jam 7.30, jam 19.30 waktu Indonesia guys. Kita live bareng gak nih? Coba komen. Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe.